Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwa. Faqad faza man ittaqa wa khaba man ghawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengurus masjid yang saya hormati, yang saya muliakan, DKM, Azul dan semua guru-guru yang ada, para dewan kemakmuran masjid yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan yang sangat susah kalau kita cari gitu. Dengan serangkaian kegiatan yang begitu padat sampai akhir tahun depan, mungkin sampai 2024 kali. Kok kalau mau 2024 kenapa yang senyum-senyum? Jadwal saya yang saya maksud AP 2024 itu terjadwal gitu. Tapi alhamdulillah bisa tersisipkan di Masjid Terbakti ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini yang akan dijadwalkan hari Kamis ke-1 ya, mudah-mudahan bisa memberikan penjagaan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang akan saya bawakan setiap hari Kamis pertama hanya sejarah, nggak ada yang lain. Sejarah aja. Karena sejarah kita sedemikian rupa telah dibuat oleh orang-orang jahat dengan sengaja menyudutkan Islam, yang membuat anak-anak kita ini merasa Islam agama paling belakang. Islam disangka menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam dituduh agama yang diserahkan dengan perang. Islam dituduh menjajah negara orang. Masya Allah. Maaf saya nggak pakai masker ya. Kan udah di dunia. Kalau pakai masker juga, pakai facial juga, pakai ini juga, namanya maaf kepala ini. Karena udah pakai ginian, jadi saya nggak pakai. Kalau nggak pakai ginian, saya pakai. Ya. Hadirin, banyak sekali. Kenapa saya khususkan soal sejarah? Karena banyak ngawurnya. Kenapa saya sampai nyusun buku soal sejarah? Untuk meluruskan, karena hasil buah pikiran yang bertahun-tahun. Kenapa saya bawa-bawa buku ini? Bukan tukang jualan buku, bukan. Bukan tukang jualan buku, bukan. Apalagi di masjid. Tapi penting saya lakukan supaya apa yang saya sampaikan terdokumentasi dan bisa diborong gitu loh. Dan diberikan supaya cepat penyebarannya pada guru-guru, pada para sekolah, pada SD, SMP, SMA, guru-guru, pada madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahwa sejarah yang benar kagak benar. Kagak benar, mana tanggung jawab dengan apa yang ngomongin kagak benar. Ya, duduk bersama, bahas di mana kagak benernya, itu yang kita harapkan. Banyak, ya, nggak sedikit. Kalau lebih dari 2 kan banyak, ya. Bahkan begitu, 1, 2 banyak, gitu kan? Enggak. Jamak ya, mufrad. Enggak. Jadi huwa mahlu doang, ya kan? Atau 2 lebih dari 2 banyak. Lebih banyak. Ada yang mengatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi. Ada yang mengatakan Nabi Isa membawa agama Nasrani.
wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya agama Islam. Nabi Sulaiman mau menikah dengan Siti Balqis disuruh masuk Islam dulu, baru boleh menikah dengan Nabi Sulaiman. Itu Quran semua yang cerita. Siti Balqis yang mengadu aslam tu ma Sulaiman, aku ini diislamkan dulu oleh Nabi Sulaiman baru menikah. Nabi Musa membawa agama Islam, Fir'aun agamanya Islam di akhir hayatnya. Cuma Allah tolak Islamnya. Coba dibuka dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Silakan salah satu bantu saya. Nah saya mau nyeluput kopi. Lagi kira sih tadi pagi kelayangan. Udah puasa minum bodeng. Alhamdulillah. Baik, silakan coba dibuka. Maaf, itu surat cetakan Departemen Agama bukan? Nanti minta maaf kalau cetakan Departemen Agama itu duduk banyak tawa lagi gerak. Ini benar lagi ngomong di belakang apa yang perlu dibuat, karena artinya banyak yang harus dikoreksi. Coba itu buka surat ayat yang ke-90 surat Yunus, coba lihat. Baca yang terakhir. Kalau ada ginian gini. Contoh satu ayat. Artinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Ini Fir'aun ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya yang lagi disebut oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya nguber-nguber Nabi Musa. Terus untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. apa kata Fir'aun? Aku termasuk orang apa? Nah itu dia, dia nggak marah. Dia bilang ini nggak diajarin anak kita. Ajarin. Nah Fir'aun aja beragama Islam tapi Allah tolak Islamnya. Ngomong begitu mestinya setiap guru anak-anak muridnya biar paham bahwa tidak ada nabi kecuali membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu yang akan masuk meluruskan sejarah. Nabi Musa tak pernah ngajarin Yahudi, nggak ada hubungannya juga Nabi Musa dengan Yahudi. Yahudi muncul tahun 930 Masehi, sementara Nabi Musa hidupnya dari tahun 1500 sampai 1420. Kagak ada hubungannya sih. Ya. 500 tahun kemudian setelah Nabi Musa wafat, baru muncul agama Yahudi. Sehingga Taurat itu kitabnya orang Islam. Surat Yunus ayat yang ke tadi 90 ya, dari mulai ayat yang ke 48 itu udah diceritain gitu loh. Kalau yang tawakal Allah itu muslimun, kata Nabi Musa, bertawakal kepada Allah kalau kalian orang Islam. Lebih mundur lagi sebelum Nabi Musa, wasiat yang dibawa dari Ibrahim juga begitu. Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya, hai anak-anakku kata Ibrahim. Wa Yaqub dan juga Yaqub disebut dua bermakna keseluruhan. Karena Allah sampaikan la nufarriqu baina ahadin. Terus tidak ada Allah beda-bedain setiap nabi, ada berkali-kali Allah jelaskan seperti itu. Jadi orang yang berkata berbeda, Nabi Musa bawa Yahudi, Nabi Isa bawa Nasrani, Nabi Muhammad bawa Islam. Ini orang-orang error yang literalis, radikalis, teroris dan kemasukan paham-paham yang tak benar. Lalu fariqu baina ahadin min rusuli, tidak ada kami beda-bedakan karena semuanya inna indallahil Islam. Al-Imran yang ke-43 Allah sampaikan juga yang demikian. Tidak ada. Ya. Kata Allah, Qul katakan amanna, orang Muhammad ya, amanna kami menyebut tidak ada apa yang turun kepada Muhammad bin Muhammad. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa, itu semua dalam ayat. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan mereka, lalu farriqu baina ahadin, kami enggak beda-bedakan satu pun di antara mereka. Apa kata mereka? Wa
bisa didebat-debatin lagi. Dan ini ayat-ayat yang betul-betul bukan mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat, yang paten, yang jelas, yang mutawatir, yang bertaburan, yang ada banyak di tempat Al-Quran. Di setiap ayat, apa wasiat Ibrahim kepada anaknya? Ya baniya, hai anakku, Al-Baqarah 32. Hai anakku, Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati wahai anak-anakku dalam keadaan beragama Islam. Oh, Islam kan baru sebutan zaman Nabi Muhammad. Buka surat Al-Hajj ayat yang terakhir, millati abikum Ibrahim wa huwa sama'ul muslimin min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu, agama bapak moyangmu Ibrahim. Wa huwa sama'ul muslimin min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Bukan baru sekarang. Begitulah cerita awalnya. Ya, inilah sesi awal yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada mau bertanya, silakan kapan saja silakan. Kalau enggak, silakan. Beri kesempatan orang-orang sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi gitu. Karena lain ini beda. Bukan satu arah, saya punya dua arah. Saya cuma pancing. Saya pancing sebentar dari kalimat seperti itu. Modelnya lain lagi nih. Lalu kemudian tanya, dan kalau ini gimana? Dan saya kasih pendapat. Dan apa yang dan seterusnya. Silahkan saya persembahkan. Mumpung. Nah, Fadl silahkan lurus di depan kita nih. Fadl Pak, silahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya. Fadl. Tadi kan disampaikan bahwa Yahudi itu baru belakangan. Ya, 30. Tapi di surat Yunus ayat 90 tadi disampaikan bahwa Nabi Musa bersama Bani Israel. Ya. Nah, yang sering kali saya atau mungkin sebagian orang kami ini adalah apa bedanya Israel dengan Yahudi? Oh, betul. Yang kedua, yang sering jadi pertanyaan adalah mengenai Palestina. Ya. Itu tanah siapa sebetulnya? Ya. Tanah bangsa Israel. Ya. Karena itu jauh ada dari itu kan kalau saya nggak salah itu kan kerajaannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Iya. Bahkan makamnya Nabi Sulaiman kan di situ. Iya. Nanti kan itu tanah Bani Israel. Iya. Nah, sedangkan Palestina itu kan belakangan. Iya. Nah, sekarang jadi kasus ya itu sejarahnya lebih berakhir. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jawabannya silakan ada dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67. Jawabannya ada dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67 buat membuka wawasan kita. Coba dibaca sih. Untuk lebih paham siapa Bani Israel yang terus sebentar Al-Imran ini. Ya, 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Cukup dulu sampai di situ, ya. Ibrahim makana Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Walakin akan tetapi Pak, Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. itulah terjemah Departemen Agama. Sekarang ganti terjemahnya bukan Departemen Agama. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan tidak. Nah itu juga dicantumin Muslimnya gimana? Dia tunggu paham ji? Ibrahim gak ada hubungan sama Yahudi. Ibrahim gak ada hubungan sama Nasrani. Dia seorang tulen Muslim. Tapi beliau Bani Israel. Belum, sebentar. Belum ada. Bani anak-anak Israel Yakub, nama lain Yakub. Sebentar. Satu lagi dia membuka wawasan yang 52 jin, dia jadi jin tingkahnya. Sama jin yang 52 ayatnya sekarang nih. 52 sama suratnya Al-Imran juga. Dia tahu aku dia tahu aku.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel keingkaran Bani Israel, keingkaran. Jadi diingkar, ada yang gak ingkar. Lanjutin. Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Bani Israel agamanya apa? Allah yang bilang nih, Bani Israel agamanya Islam. Itu dia Allah yang bilang, Pak Ustaz. Nah, enaknya lagi pakai waktu tuh begitu. Ente mau ngomong Bani Israel zaman dulu atau sekarang? Ada baliknya. Ente mau ngomong Bani Israel zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu Islam semua. Yang sekarang nggak jelas, tertutup, dan dia orang Austria yang tahun 1924 pindah dari Austria, dari Argentina, dua negara paling banyak, pindah ke Palestina. Jadi yang sekarang ini Dajjal laknatullah yang ambil negara orang, bukan Bani Israel yang Muslim. Karena Bani Israel zaman dulu Muslim. Entar zaman berikutnya ada yang ingkar banyak, ada yang kira tauhid, jadilah kerajaan hina, banyak macam-macam. Ada juga karena saking ingkarnya Allah sampaikan laknatullah ala Yahud ketika dia hianat sama Rasulullah. Rasulullah melindungi Yahudi dengan perjanjian Madinah. Rasulullah lindungi, nggak boleh maksa agama orang. Udah dilindungi tapi hianat, pura-pura bela di perang Uhud, akhirnya membela. Untuk itu kita mesti flashback. Jadi siapa ini? Tanah siapa? Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran ayat 140 surat Al-Baqarah disampaikan Yahudi klaim Ibrahim itu Yahudi, Nasrani juga klaim Ibrahim itu Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail juga diklaim, wa Ishaq juga diklaim, wa Yaqub juga diklaim, wa Asbat juga diklaim, anak cucunya Yaqub. Dan apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan seluruh anak cucunya sampai Musa sampai Isa dan ada yang Yahudi, au Nasara, ada yang Nasrani? Antum a'lam billah, kalian yang lebih tahu atau Allah? Siapa di antara mereka ada yang Yahudi? Kagak ada. Maka Ibrahim Yahudi, kagak ada yang Yahudi kata Allah. Wala Nasrani, kagak ada yang Nasrani kata Allah. Walakin kana hanifan musliman, mereka semua orang Muslim. Ini mesti diajarin, enak gak enak begitu, suka gak suka begitu. Karena pengajian bukan prasmanan. Kalau prasmanan kondangan nanti boleh pilih, ini udah enak, ini tahu enak lo ambil. Ini pengajian kok pilih-pilih aja. Jangan sampai ini gak enak. Jangan. Udah sampai yang menyejukkan aja. Udah praktek wudhu aja lama-lama mau sejuk sudah ya. Quran yang pilih-pilih, nggak boleh kalau begini haram. Maka kita flashback. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim adalah orang yang sangat dihormati sama semua agama. Yahudi mengklaimnya dengan menyebutnya Santo Abraham, bapak kami yang penuh kasih sayang. Itu bapak Abdul, Abi, Abah kalau kita bilang sama. Akar kata bahasa itu kalau cari-cari semuanya sama. Ram itu raham, roham itu raham, rahim berarti Ibrahim, Im alif tambah Abdul, bapak, rahim kasih sayang. Bahasanya Abraham kalau Ibrani, Abraham dia ini nyampur. Abraham bapak yang penuh kasih sayang. Ram itu kasih sayang. Tadi di Israel di kota Ramallah. Padahal Ramallah kasih sayang Allah begitu. Begitu juga orang Nasrani mengklaim Abraham, Abdul, Rahim, bapaknya kasih sayang. Sama, semua menghormati. Lagi diselidiki apakah yang dimaksud Brahmana Ibrahim juga? Karena Brahmana suku katanya sama, Rahim juga, Ibrahim juga. Brahmana. Kalau istrinya bernama Sarah kalau kita bilang Sarai, kata Yahudi bilang
sebelumnya yang 140 kan tadi ya, sebelumnya lagi sesudahnya mundur. Itu dikatakan sampai inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas bagi semua manusia imama, pemimpin. Maka jadi itu pemimpin. Kita sehari aja kita sebut Nabi Ibrahim langsung kufur kafir mutlak, betul? Artinya nggak salah. Kan kita sholat ayatnya berapa kali? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Subuh disebut 4 kali, zuhur disebut 8 kali, asar disebut 8 kali, maghrib disebut 4 kali, 8 kali, isya disebut 8 kali. Belum sholat sunnahnya, belum zikirnya, belum salawat Ibrahimiyahnya, belum bangun tidurnya, as-salatu ma'a Sulaiman, belum bangun tidurnya, asbahna al Islam, wala kata ikhlas, wala kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Jadi sebenarnya kita menyantai alamat Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim pada dua-duanya uswatun hasanah. Sedangkan mereka mengklaim bapak kami, bapak lu dari mana? Ini yang ditinggal Ibrahim Ka'bah. Yang ditinggal Nabi Ibrahim dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa saya bilang tinggalnya begitu? Memang hadisnya begitu. Ya Rasulullah kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun? Rasulullah jawab, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Itu jawaban Nabi. Jadi yang bangun Masjidil Haram Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa Ibrahim. Karena Ibrahim punya 2 anak, ditinggalkan dua-duanya. Semua Nabi begitu. Nabi Musa juga meninggalkan masjid 10:84. Dia meninggalkan Nabi Musa. Surat Al-Baqarah 10 Yunus ayat 84. Tinggalkan masjid 85 masjid disebut di Mesir. Ya, dibangunkan masjid. Nabi Ibrahim bangun masjid, Nabi Ismail bangun masjid, Nabi Isa bangun masjid, Nabi Yakub dia bangun, Nabi Isa dibangun masjid. Kan kita pernah Masjid Mi'raj Isa, Masjid Mi'raj Nabi Isa, ya kan? Di Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur, dekat Hajar kita di jalan kaki. Itu masjid Nabi Isa. Nabi Isa membangun masjid. Semua masjid yang dibangun Nabi Isa ada mihrabnya dan menghadap kiblat. Semua. Nggak pernah ditutupi sampai sekarang dibangun. Karena Nabi Isa itu di ayat yang barusan. Dan ketika ayat 52, ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel, maka Nabi Isa bertanya, "Man ansar Allah?" Siapa yang tolong agama Allah? Kalau Hawariyun, maka Nabi berkata, "Nahnu ansar Allah." Kami menolong agama Allah. Washhad, saksikan supaya Nabi Isa nggak ragu nih. Bani Israel berkata, "Washhad bukan kena muslim." Saksikan kami orang Islam. Al-Imran 52. Balik lagi ke pertanyaannya. Ini punya siapa? Punya orang Islam. Itu jawaban yang tegas. Ayatnya barusan saya bacakan semua. Punya orang Islam. Bukan punya orang Yahudi, bukan punya orang Nasrani. Punya orang Islam. Tanah Palestina punya orang Islam. Israel adalah yang mendirikan negara barusan 48. Yang mendirikan siapa? David bin Gurion. Siapa dia? Yahudi dari Austria. Dari bapaknya Theodor Herzl, bapak Yahudi dari Austria juga. Dan sebagian besar orang Argentina yang pindah ke 1924. Kenapa? Karena miskin di sana. Dan ditawarkan sebelumnya. PBB menawarkan tanah di Argentina untuk masuknya semua orang Yahudi. Nggak jadi, ditolak. Maunya di situ. Gitu. Ketika di situ ditolak, hijrah orang Argentina rame-rame. Jadi mereka ini bangsa biada. Mereka ini bangsa penjajah yang kemudian disokong sama Amerika dan Inggris. Pada waktu itu kita tahu Sir Arthur James bekerja sama ya dengan Inggris dengan LBB juga bangsa-bangsa pada waktu itu untuk menduduki itu. Apalagi ketika ada Hitler membunuh orang yang rame-rame, maka Truman Presiden Amerika pada waktu itu memberikan izin untuk mendirikan itu. Langsung David Ben Gurion mempromosikan kemerdekaan Israel pada waktu itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Balik lagi. Jadi Ibrahim alaihissalam sebagai inni ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas sebagai manusia imam, pemimpin. Maka beliau betul-betul menjadi pemimpin semua. Semua menghormatinya. Ya, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha menghormati Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad pun bahkan yang paling berhak dengan Ibrahim itu adalah agama Islam. Karena Ibrahim meninggalkan warisan Islam, meninggalkan Ka'bah untuk umat Islam, meninggalkan Hajar Aswad, meninggalkan sunnah, meninggalkan dan semua sunnah-sunnah Islam ada pada
bacaan Nabi Ibrahim, wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu bacaan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Bacaan dari Nabi yang ayatnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bacaan Nabi Ibrahim. Sami Allahu liman hamidah, baca Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah, baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfirli warhamni wa jin, baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya yang lainnya juga baca Nabi Ibrahim. Jadi apa yang saya mau katakan? Karena memang begitu Nabi Ibrahim, orang yang mendirikan sholat Ibrahim, ayat 75, surat Nabi Ismail juga orang yang sholat, surat Maryam ayat 54, 55, itu Nabi anaknya tuh Ismail, anaknya Ishak juga orang yang sholat, Al-Anbiya ayat 21, orang yang sholat semua, nggak ada yang sholat, semua Nabi nggak ada yang sholat. Jadi hadirin, pertanyaannya makin hari makin saya kupas makin jelas, makin terang. Mereka bangsa pendatang, nggak ada hak di situ dan mereka menjajah. Adapun Bani Israel adalah keturunan Yakub. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim adalah tokoh yang kita bicarakan hari ini, lahir di desa Ur itu Babylon. Babylon tahu ya, Babylon. Kita masuk tol di sini nih. Bukan tol Kuningan terus bablas. Ntar sampai Bekasi Barat ada Sumarekon, turun ke bawah, belok kiri. Itulah Babylon. Ya ada hubungannya lah Babylon. Irak, kalau sekarang Irak, ya Irak. Baghdad, ya. Maka disitulah pusat peradaban yang terjaga sampai tahun 1989 kemarin. Lalu ada abad ke-89 90 perampokan besar-besaran terhadap situs-situs keislaman yang ada di Babylon. Di sanalah pusatnya segalanya. Karena memang di situ bukan budaya Islam juga. Sejak Babylon, jangan di situ, nggak ada berani takuti. Di Nebukadnezar tahu? Nggak ada takuti 540 sebelum Masehi. Sebelum Masehi nggak ada takuti. Nggak ada takuti sih. Sampai kapan? Sampai Muawiyah ya dari Syam sampai ke Baghdad itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nggak ada takuti. Diutak-utiknya kapan? Tahun kapan? 990 dirampok besar-besaran sama Amerika. Saya tahu banget Pak, ya Allah, ada surat dari ketua sinagoga Israel yang sedang menulis surat kepada Amerika untuk mengembalikan barang-barang dari Babylon untuk diletakkan di Masjidil Aqsa di lantai dasarnya. Anda tahu banget, jelas, tegas di kampus itu disampaikan dan sebagian barang-barangnya udah diambil dan disetujui, gitu loh. Jadi permintaan para orang Yahudi untuk meletakkan barang-barang itu yang katanya sebagian barang punya peninggalan Nabi Sulaiman. Karena setelah Nabi Sulaiman wafat tahun 930 sebelum Masehi, ada penyerangan tahun 940 sebelum Masehi, ada penyerangan dari Baghdad, Nebukadnezar namanya. Ya, dalam kitab fikih ada itu Mukhtasar namanya. Ya, Mukhtasar itu Nebukadnezar. Anda cantumkan semua di bukuannya. Makanya lu milih ini jangan pelit-pelit apa. Bukan saya jual apa? Gak bikin jadi kaya dari buku enggak. Jadi kaya jualan real estate Pak. Jadi begini bukan ini cuma kipas-kipasan doang. Kita cetak, kita bikin, cetak, kita bikin. Ya, ada titik, cetak lagi gitu. Umat Islamnya belum, ya berhenti itu. Gimana sih ada di belakang? Nah mungkin ada menunaikan kewajiban. Udah tulis sampai jilid 3. Jilid 1 500 halaman, jilid 2 500 halaman, jilid 3 dari dalam proses. Jilid 2 udah sampai. Itu tujuannya di sini. Menyebarluaskan agar di hadapan Allah tidak menjadi menjadi saksi atas kebenaran ya Allah. Ilmu yang Allah sampaikan sudah saya tunaikan. Dari SD, dari SMP, Anda diundang ceramah sejarah. Dari SMP, alhamdulillah. Dari SMP Pak Marhum, ya belum. Oh ya Pak, guru saya Muhammad Sobari itu moyok-moyok gitu, Ustaz. Haikal, dari muda SMP tahun 79 tahun 80 udah mulai ceramah. Tahun 81 82 udah mulai ceramah. Kalau yang mulia guru Muhammad Kiai Muhammad Thayyib Rizi itu udah nyampaikan di depan umum. Siapa-siapa yang tahu sejarah
kecil tahu sejarahnya. Undang anak kalau mau tahu sejarah itu doa daripada yang mulia Kiai Haji Muhammad Sobali, yang mulia Kiai Haji Muhammad Toyibizi, yang mulia Almi Jamalullah, kemudian Muhammad Harga Tahawi, itu tuh guru-guru kita. Jadi dengan kebisaan ini Anda sampaikan teman-teman. Baik, sampailah kita dalam jawaban yang dimaksud. Tadi wawasan dulu. Ibrahim alaihissalam keluar dari kota Babylon menuju desa dari Ur Babylon menuju desa Haran. Haran itu sebenarnya nama desa tapi sekaligus nama pamannya. Nama pamannya. Haran punya anak namanya Lut. Lut bin Haran. Haran saudaranya Azar. Jadi Ibrahim sama Haran itu paman. Haran punya anak Lut. Jadi Lut ini sepupu daripada Ibrahim alaihissalam. Maka diajaklah karena mendapat kabar di desa kalau kita Sodom dan Gomorrah itu terjadi penistaan yang super maksiat yang sekarang dialusin namanya menjadi LGBT, lesbian, gay, transgender, B-nya apa? Biseksual, D-nya transgender, dialusin. Kalau saya nggak mau, saya bilang menyuka lubang tai, jadi salah kata-kata dia menjijikkan anak itu, najis itu super najis. Kenapa pakai dialusin transgender? Ini makhluk apa sebenarnya ini? Yang membuat Allah SWT murka di zaman Nabi Lut sampai berbinasakan. Ini nggak boleh dikasih angin yang kayak begini. Ini kan ham apa? Ngerti kan soal ham itu apa? Nanti kapan kita bahas. Ya. Hadirin, jadi Nabi Allah Ibrahim sampai berpisah tuh. Nabi Lut, Sodom dan Gomorrah, sementara Nabi Ibrahim ke bangsa Filistin. Udah ada, jangan dibilang kagak ada. Pewaris tahta itu bangsa Filistin. Filistin itu adalah Palestina. Dia keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Salah satu keturunan Nabi Nuh yang masih hidup zaman itu wanita yang sangat cantik rupawan namanya Sarah. Itulah yang kemudian dipilih oleh Nabi Ibrahim sebagai istri. Dengan mas kawin 500 shekel, Nabi Ibrahim menikahi Sarah dan tanahnya Nabi Ibrahim itu menjadi tanah Ibrahimi. Kita udah pernah bersama, ya kan? Kita lihat Ibrahimi. Itu tanahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut Ibrahimi karena tanahnya Pak Ibrahim, bahasa Ibrani gitu. Kalau apa bisa namanya siapa? Arif. Kalau Pak Arif punya sebidang tanah dan Pak Arif punya keluarga di tanah itu dan Pak Arif tinggal di situ namanya Arifi, punyanya Pak Arif. Kalau di Condet Kampung Tengah saya punya sebidang tanah itu luas dan didiami oleh keluarga saya, lingkungan itu namanya apa? Haikali, punyanya Pak Haikal. Yakub punya 12 anak. Yakub udah bagi-bagi rapi. Di sini ada petani yang dibikin. Anda dapat peta asli dari Israel. Anda dapat peta dicantumin di sini. Peta yang dibuat oleh Yakub. Ini peta di sini namanya Desa Rubeni. Oh, itu punyanya Pak Ruben. Anaknya kan 12. Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Sakar, Zebulun, dan Aher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Ada kampung kecil di bawah nama kampungnya Benyamini. Nah, mulai. Maka kampungnya Pak Simon namanya Simoni. Maka kampungnya Pak Yahuda namanya jelas nggak Yahud dari mana sekarang? Dari anak Nabi Yakub yang keempat disebut Bani Yakub. Kok jadi Israel? Dengerin cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Ibrahim punya istri yang namanya Sarah, sampai Nabi Ibrahim umur 89 tahun belum punya anak. Ya, belum punya anak. Apa yang kata Ibrahim? Pengen punya anak. Sampai Ibrahim membawa Sarah yang udah umur 89 keluar kota Filistin, Ibrahimi, Hebron, sekarang namanya Hebron. Kota kecil namanya Hebron. Keluar dari Hebron sampai ke Aqabah. Di Aqabah
raja yang zalim. Nama rajanya Amr bin Amru. Ini ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalam kitab Qasasul Anbiya, ada dalam kitab Ibnu Katsir, ada dalam kitab Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16. Lengkap, ada cantumnya, ada 125 buku yang cantumnya di sini. Jadi Ibrahim kemudian keluar dan berjumpa dengan seorang raja yang bernama Amr bin Amru. Siapa ini? Dia sebenarnya bukan raja. Amr bin Amru orang jahat yang membunuh Raja Hiksos. Nonton film Firaun dengan Mumi nggak? Mumi di bioskop. Nonton Mumi itu si ya, dia membunuh raja dan bininya diambil. Nah, itu. Ini Amr bin Amru membunuh Raja Hiksos dan anaknya banyak diambil. Salah satu anaknya bernama Hajar, anak Raja Hiksos, bukan budak. Melainkan kita selama ini dibegoin kan Hajar budak ini punya anak Ismail dan Nabi Muhammad nanti ujungnya. Jadi Nabi Muhammad keturunan budak. Kurang ajar. Sementara Sarah ini bangsawan, punya anak Ishak sampai Isa sampai Yesus, keturunan raja. Kurang ajar. Kita dibelokin sedemikian rupa begitu. Justru Hajar ini anak Raja Hiksos. Raja Hiksos raja yang bertauhid. Raja Hiksos orang baik, dibunuh sama Amr bin Amru. Nabi Ibrahim berjumpa dengan Amr bin Amru. Hadis Tirmizi mengatakan, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku berkata kau istriku, raja akan membunuhku dan membunuhmu dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Karena tinggal mereka berdua. Islam hanya tinggal dua, Ibrahim dan Sarah pada waktu itu. Lagi. Maka Ibrahim itu yang merindukan itu anak supaya bisa melanjutkan keturunan dan Islam. Ternyata sampai udah kakek-kakek belum juga punya anak. Sampai kemudian Sarah diambil. Tapi ternyata raja tak pernah bisa menyentuh Sarah. Begitu pulang dihadiahkan seorang yang Ibrahim tak tahu laki atau perempuan karena pakai tudung. Pernah nonton film Robin Hood? Itu kejadiannya juga sebelum Masehi. Wanita masih belum dihargai. Kalau ada kereta Robin Hood di paling belakang ada kereta yang jarum di sini perempuan banyak. Itu buat jualan. Kalau habis makanan perempuannya dijual, pasar ke makanan. Baru Rasulullah yang memutuskan haram. Ajak itu takut kebunuhan haram begitu. Kalau kata dua laki para ibu haram begitu. Baru berhenti. Sebelumnya begitu. Termasuk Sarah ditaruh di kakek di belakang. Gak lama dari jauh. Ini ada ceritanya lengkap di buku saya. Gak lama jauh kemudian Ibrahim menghentikan dan Ibrahim bersama Sarah ke belakang untuk menghormati orang ini. Ketika dibuka alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah karena ternyata yang di bawah itu adalah anak Raja Hiksos alias bernama Hajar. Siti Hajar kalau kita bilang, Hagai kalau kata orang Yahudi, Hagar kalau kata bilang orang Nasrani. Maka dihormati, dibawa ke depan dan sampailah kembali ke desa Hebron atau Ibrahimi. Karena lama terus punya anak sampai usianya lanjut, surat Al-Mujadilah. Ibrahim kemudian itu didengar doanya oleh Siti Sarah, maka nikahilah Hajar. Aku gak bisa lagi memberikan keturunan, semoga Hajar bisa memberikan. Nah akhirnya ketika menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim punya anak namanya Ismail. Isma itu mendengar, Il itu Tuhan. Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Akhirnya punya anak juga. Gue kurang lebih begitulah kalau kita bilang. Kurang lebih Siti Sarah menyuruhnya itu udah Hajar, lu Hajar kan? Lu nikahin lah. Akhirnya punya anak itu dia Pak Ismail. Lalu kemudian, tidak mungkin ada satu pondok buat cinta. Dibawalah Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Di sanalah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan meninggal. Sebelumnya ini cerita kedua, ada tahun kedua ketika baru membangun Ka'bah bersama Ismail yang usianya sudah 14 tahun. Nah, barulah kemudian Ibrahim pulang kembali, kan pulang balik itu, baru kemudian ternyata terkejut. Apa terkejutnya? Karena Siti Sarah juga hamil. Ibrahim senang gembira.
dengan dua anaknya ini, dan kegembiraan itu dituangkan dengan memberikan anaknya bernama Ishaqil. Kita bilang Ishaq, Yahudi bilang Ishaqil, Nasrani bilang Ishaq, Rabbul bilang Isaac, Ishaq, Ishaqil. Ishaq itu tertawa, ia itu Tuhan. Ishaq itu gembira, ia itu Tuhan. Maka Tuhan menggembirakan aku. Enggak lama setelah Ishaq dewasa menikah dengan Ribqa, punya anak atau cucu Ibrahim dikasih nama Israil. Jadi serangkaian Israil, Tuhan menjalankan aku. Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Isma sami aku mendengar. Ishaqil, Tuhan menggembirakan aku. Itu nama-nama yang diberikan Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim sempat berjumpa dengan Ishaqil, juga berjumpa dengan Israil. Nah, orang Kristen panggilnya Israel itu Yakob. Kalau kita panggilnya Yakub. Begitu berarti. Maka Israel, Bani Israel, anak-anak Pak Yakub. Anaknya 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda. Nah, Levi ini yang melahirkan Nabi Musa sekarang. Musa punya anak Yakub punya anak 12, Ruben, Simon, Levi. Levi punya anak Amr punya anak Tahid punya anak Imran punya anak Musa. Makanya Musa bin Imran bin Levi bin Ishaq, Musa bin Imran bin Tahid bin Amr bin Levi, Levi bin Yakub, Yakub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Nyambung gitu, nyambung. Nah ini nih anak-anak Nabi Musa dan keluarga semua. Ini semua anak cucunya Pak Yakub disebut Bani Israel. Kok dibilang Bani? Karena mereka pendatang masuk ke Mesir di zaman Nabi Yusuf, anak nomor 11. Gitu, mereka pendatang. Gitu masuk di sana, Firaun ketakutan. Banyak, mesti gue bunuh nih. Gimana caranya supaya bunuhnya legitimate? Zaman dulu nih, gimana caranya supaya membunuhnya legitimasi? Ada undang-undang yang mensahkan untuk pembunuhan ini. Diundang para yang dekat tuh, ring satunya Firaun diundang, bacakan taksir. Lo bilang deh, pengimpi jadi mesti dibunuh anak-anak Bani Israel yang lahir, yang orang laki, dibunuhin. Begitu ceritanya, dibunuhin. Kita mesti cerita balik, bisa ambil hikmah di balik ilmu. Kenapa mesti undang orang dulu? Biar legitimate. Kenapa Nabi Muhammad SAW isolasi? Legitimate, diundang dulu ke kepala suku. Itu semuanya jahat. Bikin undang-undang dulu, baru hantem. Bikin undang-undang dulu, baru hantem. Jadi zaman Firaun udah kayak begini. Kalau senyum-senyum ini kan zaman dulu tidak ada hubungan dengan sekarang loh. Gak ada hubungan dengan sekarang. Sekarang bahaya loh gitu. Zaman dulu. Nah, pada ketawa aja sih. Zaman dulu, bukan zaman sekarang. Gak ada hubungan dengan zaman sekarang. Dibikin undang-undang dulu, dirapatin dulu, diundang semua pengusaha, bikin undang-undang eksekusi, dibunuh semua anak Bani Israel yang lahir. Yang laki. Jadi kalau cerita ini diperluas dari waktunya zuhur, udah waktunya selesai. Insya Allah kita lanjut lagi hari betul. Kita mau tanya silakan. Makanya ini buku ada siapa yang di sini tuh? Jangan pelet-pelet lah bagian. Kalau perlu kan saya borong, saya bagi ke pesantren ono, kepala sekolah ono, kepala sekolah sini, guru sono gitu. Biar nyebar lagi kok, biar ada lagi duitnya buat cetak lagi. Udah beli nih. Alhamdulillah, beli 10 apa ya? Ya, kalau ada pertanyaan ya cukupkan. Kita sambung. Ini masih bab 1, bab 1 Nabi Ibrahim sampai munculnya agama Yahudi. Bab 1, bab 2 sejak kemunculan Yahudi, Nabi Sulaiman wafat sampai munculnya agama Nasrani tahun 325. Bab 3 Islam di zaman kekosongan, apa yang terjadi? Gitu. Bab 4
Islam di masa Nabi Muhammad SAW apa yang terjadi? Sampai 9 bab. Ini berurutan dari zaman Nabi Ibrahim sampai RUU HIP. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, tentunya kepada seluruh jemaah untuk mendapatkan keilmuan dan menambahkan wawasan keilmuan dari beliau. Silakan bisa diupdate atau didapatkan bukunya di tim BBI Kalasan atau bisa menghubungi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Bakri. Kita cukupkan sekian pertemuan perdana pada siang hari ini. Mari kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Namun sebelumnya jika jamaah itu mengikuti kegiatan taklim di Masjid Al-Bakri, silakan diikuti dari Facebook Masjid Al-Bakri Taman Rasuna dan disaksikan secara live streaming. Demikian, terima kasih. Kami sebagai master of ceremonial membawa acara memandu pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelupaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.